Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku sekalian bersama Ibu Ida Ramdayanti. Pada kali ini Ibu akan membahas materi mengenai gelombang mekanik. Nah, sekarang sebelum kita masuk gelombang mekanik, kita harus memahami dulu apa sih itu pengertian daripada gelombang itu sendiri, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, gelombang itu merupakan usikan pada permukaan air yang tenang, itu akan menghasilkan satu gelombang, ya. Pengamatan gelombang juga bisa kita lihat pada tali selama setengah getaran. Jadi kalau ujung tali yang satu kita ikatkan, kemudian ujung satunya kita pegang, maka kalau kita menggerakkan tangan kita ke atas dan ke bawah akan terbentuklah bentuk gelombang, ya. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar berikut. Nah, ini ujung tali digetarkan sebanyak setengah getaran dan diterima oleh tali sebagai usikan. Usikan hanya dilakukan satu kali, disebut dengan denyut atau pulsa. Nah, ujung tali terus-menerus digetarkan akan didapatkan bentuk gelombang periodik. Nah, ini kalau kita melihat contoh gelombang pada seutas tali. Nah, berdasarkan media perantaranya, gelombang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu satu ada gelombang mekanik, dua ada gelombang elektromagnetik. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini adalah gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Yaitu gelombang yang merambat yang memerlukan zat perantara. Contohnya gelombang bunyi, gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang pada pegas. Nah, ini akan kita pelajari tentang gelombang mekanik. Tapi kalian perlu juga tahu, ada juga yang namanya gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat tanpa medium di ruang hampa, ya artinya. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang TV, dan sinar X. Ya, nah ini adalah contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, kita kembali lagi pada gelombang mekanik. Dikatakan sebagai gelombang yang merambat dan memerlukan zat perantara. Nah, contoh dari gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, ya. Nah, ini gelombang bunyi memerlukan medium, ya, memerlukan zat perantara. Kemudian ada gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang pada pegas. Nah, ini jelas semua ini contoh-contoh ini memerlukan zat perantara, ya. Nah, pada proses perpindahan energi di gelombang mekanik, partikel-partikel zat yang dilalui energi tidak ikut berpindah yang mengikuti perambatan gelombang. Partikel-partikel itu hanya bergetar di sekitar kedudukan setimbangnya saja, ya, secara berurutan. Nah, ini contohnya misal pada selingki, ya. Contoh pada selingki. Nah, pada gelombang mekanik itu ada dua gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan arah getarnya, gelombang terbagi atas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Contoh tadi misalnya pada tali ya, kita menggetarkan tali. Nah, itu salah satu contoh dari gelombang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah perambatannya. Nah, tadi contoh sudah terlihat gelombang longitudinal itu contohnya yaitu pada selingki ya. Kayak spiral gitu ya, itu pada selingki. Nah, ini anak-anak mungkin untuk gelombang mekanik Ibu cukupkan sekian, nanti kita akan lanjut ke gelombang yang berikutnya, materi gelombang yang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.